Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauzia. Di sini saya tidak sendiri dan ada teman-teman saya yang bernama Indriani dan Sri Ratnaningsih. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baik, di sini kita mengidentifikasi masalah jenis UKM itu usaha dagang, di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nama UKM-nya isi ulang air Nadia Water. Untuk pembagian tugasnya, saya sendiri adalah salah satu anak dari pemilik Nadia Water dan membuat identifikasi masalah. Untuk Indriani, pembagian tugasnya itu mengumpulkan data dan membuat analisis data, lalu membuat alternatif putusan. Dan Sri Ratnaningsih itu membuat kesimpulan dari analisis pada metode yang digunakan serta membuat PowerPoint. Untuk tujuannya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UKM isi ulang air Nadia Water, membuat alternatif keputusan dari permasalahan, dan melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu yang keempat, identifikasi masalah. Saat ini banyak pelaku usaha yang menjalankan usaha yang sama. Tentu, semua pemilik harus memiliki inovasi, karena pemilik memiliki harapan yang besar untuk usahanya. Namun, ternyata harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meninjau lebih jauh usaha ini, yang mana usaha ini adalah kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Permasalahan yang ada dalam usaha ini yaitu persaingan dan kurang kompetennya karyawan marketing. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Yang A, masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, kompetensi karyawan marketing. Karena dengan adanya karyawan marketing yang kompeten akan menghasilkan kualitas pemasaran yang luas dan hasil yang didapat pun banyak bagi penjualannya. Yang B, tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada memperoleh karyawan marketing yang kompeten sehingga menghasilkan pemasaran yang luas dan penjualan yang tinggi. Yang kedua, kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. C. Data yang terkumpul. 1. Memiliki calon karyawan marketing 1 hari menjual 80 galon, tetapi selalu kurang pada saat penyetoran uang. Yang kedua, memiliki karyawan marketing 2 hari menjual 40 galon. Soal penyetoran uang selalu sesuai. Memiliki karyawan marketing 3 hari menjual 100 galon. Penyetoran uang sesuai namun telat dalam penyetoran uang. Yang keenam, pembuatan alternatif keputusan. A. Data yang dimiliki. Pertama, memiliki karyawan marketing 1 hari menjual 80 galon, tetapi selalu kurang pada saat penyetoran uang. Yang kedua, memiliki karyawan marketing 1 hari menjual 40 galon. Soal penyetoran uang selalu sesuai. B. Ketertarikan antara masalah dan tujuan. Kompetensi karyawan yang rendah dalam melakukan promosi, sehingga berdampak pada rendahnya volume penjualan. Yang C. Alternatif solusi pemecahan masalah. Terdapat alternatif untuk memperoleh karyawan yang kompeten. Yang pertama, melatih karyawan hingga kompeten agar dapat mempromosikan produk tersebut. Yang kedua, melatih karyawan hingga kompeten agar dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan pada pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Metode yang kami gunakan yaitu secara maksimaks. Alasan kenapa kami memilih metode secara maksimaks karena pemilik air isi ulang merupakan seseorang yang optimis. Jadi, pemilik memilih nilai alternatif yang merupakan nilai maksimum dari hasil penjualan tertinggi yang menunjukkan keuntungan yang diperolehnya. Analisis perhitungan pada kondisi yang dipilih yaitu pengambilan keputusan secara maksimaks. Dari tabel, masih terdapat dua pilihan karena keduanya dapat menghasilkan jumlah penjualan yang tinggi. Namun, berdasarkan perhitungan keuntungan, maka yang akan dipilih adalah mempertahankan karyawan marketing 3 dan tidak merekrut calon karyawan marketing 1, karena karyawan marketing 3 dapat menghasilkan jumlah penjualan yang paling tinggi. Kesimpulannya yaitu dari identifikasi masalah. Yang pertama, kurang mencakup sasaran pasar yang luas. Yang kedua yaitu kurangnya promosi, yang ketiga kurang kompetennya karyawan marketing, dan yang terakhir yaitu persaingan yang banyak. Alternatif keputusan yang diambil yang pertama,
melatih karyawan lama hingga kompeten agar dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan pada pelanggan. Yang kedua, melatih karyawan lama hingga kompeten agar dapat memaksimalkan penjualan. Yang ketiga, merekrut calon karyawan marketing. Metode pengambilan keputusan yang digunakan pada hasil perhitungan yaitu menggunakan perhitungan secara maksimaks. Alasannya, karena pada metode perhitungan ini, penjualan yang dihasilkan oleh marketing 3 lebih banyak baik dalam kondisi ramai maupun sepi, sehingga berdasarkan keuntungan, maka pemilik air isi ulang memilih untuk mempertahankan karyawan marketing 3 dan tidak merekrut karyawan marketing 1. Karena pilihannya hanya dapat menggaji 1 orang karyawan saja. Jika memilih mempertahankan keduanya, maka harus menggaji 2 karyawan agar dapat menghasilkan jumlah penjualan yang sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.